Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Longsor mengakibatkan separuh badan jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Sinjai sepanjang 25 meter amblas. Kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak maraknya tambang ilegal di Kabupaten Goa. Usaha penatu karpet di Kota Parepare kebanjiran orderan jelang bulan Ramadan. Dituding melakukan penggelembungan suara salah satu partai di pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng membantah tudingan itu. KPU mengungkapkan bahwa aplikasi Sirekap sering terjadi kekeliruan dan tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan hasil perhitungan suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bantaeng membantah jika terjadi penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua KPU Kabupaten Bantaeng mengatakan yang terjadi adalah kekeliruan dari aplikasi Sirekap dalam membaca data yang diunggah KPPS usai perhitungan suara di tingkat TPS. Perbedaan angka suara Partai PSI di aplikasi Sirekap dengan C-hasil baru diketahui setelah adanya tudingan jika KPU Bantaeng melakukan penggelembungan suara. Diketahui di TPS 7 Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, suara Partai PSI berjumlah 67 di aplikasi Sirekap. Namun berdasarkan dari C-hasil suara adalah 0. Begitupun di TPS 1 Onto, Kecamatan Bantaeng. Suara PSI di aplikasi Sirekap 37, sementara berdasarkan C-hasil hanya 5 suara saja. Sementara jumlah perolehan suara untuk Partai PSI secara keseluruhan dalam aplikasi Sirekap adalah 3.862. Padahal perolehan suara berdasarkan C-hasil hanya 1.986 suara. Sirekap mobile yang dipakai KPPS ketika mengupload foto C hasil itu masuk, Sirekap membacanya lain. Itu yang memunculkan angka 67 itu. Di Sirekap yang kemudian di entry datanya masuk di info pemilu KPPS. Aplikasi Sirekap diakui sering terjadi kekeliruan dan tidak bisa dijadikan rujukan untuk penentuan hasil perhitungan suara. Rujukan perolehan hasil perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang berdasarkan C-hasil, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Diduga lamban dalam penanganan, bayi usia 3 bulan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bantara Siang, Kabupaten Pangkep. Sang bayi sebelumnya mengalami diare, muntah, dan kejang. Meski sempat mendapatkan perawatan, bayi malang itu akhirnya meninggal dunia. Kisah pilu ini dialami pasangan suami istri di Kampung Lembang, Kecamatan Labakang di Kabupaten Pangkep. Penantian Pasutri Indra, 25 tahun, dan Nurmila Sari, 23 tahun, selama 2 tahun mendapat anak, kembali mendapat cobaan. Anak sematawayangnya yang lahir pada Desember 2023 lalu meninggal. Bayi berusia 3 bulan itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep pada 28 Februari 2024 lalu. Muhammad Arfas yang lahir dari rahim Nurmila ini dinyatakan meninggal di rumah sakit. Setelah bayi dirawat di ruang IGD RSUD Batara Siang pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Pada Rabu malam, bayi Arfas dinyatakan dokter meninggal. Bayi 3 bulan itu dirawat karena mengalami diare, muntah, dan kejang. Bahkan saat itu, keadaan pasien terlihat sehat dan masih kuat menangis. Belakangan baru diketahui setelah pihak keluarga termasuk sang ayah masih terpukul merasa aneh dengan sejumlah kejanggalan. Orang tua sang bayi merasa bayi Arfas saat dirawat di rumah sakit diduga adanya penanganan yang keliru dari perawat jaga. Seperti tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut saat bayi kejang-kejang. Selain itu, pasien juga alami dehidrasi berat. Namun, perawat jaga diduga lamban merespon gejala itu hingga mengakibatkan kematian pada bayi. Terus anak ibu sampai step itu karena apa, Bu? Mungkin karena kata dokternya dehidrasi berat nih. Jadi stepnya agak lama, baru penanganannya juga sangat lambat sekali.
Itu pun disuruh kasih obat di pantatnya baru dia kasih obat. Itu berapa lama step anak tak baru dikasih bantuan Ibu? Sekitar 15 menit baru dikasih bantuan. Itu pun kita panggil baru dia tangani. Kalau dia dokter sama perawatnya di sana agak cuek sekali sih. Rumah sakit membantah adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pasien bayi 3 bulan itu. Direktur RSUD menyebut pasien meninggal akibat masuknya cairan berupa susu di saluran pernafasan, sehingga mengakibatkan gagal pernafasan dan gagal jantung. Jadi kami dari pihak Rumah Sakit Batara Siang sudah melakukan audit klinis terkait hal tersebut, dan kesimpulannya jadi bayi tersebut meninggal akibat dari aspirasi atau masuknya cairan berupa susu ke dalam saluran pernafasan, sehingga mengakibatkan pasien tersebut mengalami gagal nafas dan akhirnya henti jantung dan meninggal. Orang tua Arfas tidak ingin memperpanjang kasus kematian anak tunggalnya itu. Namun, orang tua Arfas berharap agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Terkait dugaan penanganan medis yang lamban dan tidak sesuai SOP dalam menangani pasien, khususnya pada bayi, bukan pertama kali terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi 2022 lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Warga Kelurahan Tamamaung digegerkan dengan sepasang kekasih yang diduga sengaja mengaborsi anak hasil hubungan gelap di dalam kamar kontrakannya di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Perbuatannya terungkap saat keduanya mendatangi rumah Ketua RT untuk meminta surat keterangan perlengkapan penguburan sang anak. Unit Reskrim Polsek Panakukang mendatangi salah satu rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat aborsi sepasang kekasih di Jalan Sukaria 1, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa lalu. Sebelumnya, warga Kelurahan Tamamaung dihebohkan dengan adanya laporan salah satu penghuni yang diduga sengaja mengaborsi anak kandung hasil hubungan gelap. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Dokpol Forensik Bit Dokes Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 6 bulan. Polisi juga menangkap orang tua kandung korban berinisial RS, 24 tahun, dan IK, 25 tahun. Seorang diantaranya masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Di hadapan polisi, sepasang kekasih ini mengaku malu dan belum siap menikah lantaran masih terkendala biaya sehingga keduanya memilih menggugurkan bayi mereka. Dari TKP kita ditemukan ada dugaan sepasang muda-mudi, kemudian ditemukan di situ ada bayi berumur bayi yang sudah meninggal yang berumur sekitar 6 bulan, jenis kelamin perempuan, ditemukan di dalam kamar kos yang bersangkutan. Kejadian ini terungkap setelah sepasang kekasih ini mendatangi rumah ketua RT setempat dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Adapun maksud dari kedatangannya untuk meminta lokasi penguburan sekaligus surat perlengkapan penguburan. Ketua RT yang curiga lantaran keduanya tak dapat memperlihatkan bukti buku nikah, kemudian diinterogasi dan akhirnya mengaku jika sengaja menggugurkan anak mereka. Dia datang melapor untuk meminta pengantar pemakaman karena tidak jelas surat-suratnya, tidak jelas kependudukannya bagi saya, jadi saya tidak memberi ke pengantar. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi ini dievakuasi ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bit Dokes Polda Sulawesi Selatan. Sementara kedua pelaku dibawa ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Usaha penatu karpet di Kota Parepare kebanjiran orderan jelang bulan Ramadan. Umumnya karpet yang diterima di tempat pencucian karpet adalah karpet yang berasal dari masjid-masjid di Kota Parepare. Usaha penatu karpet di Kota Parepare kebanjiran orderan jelang bulan suci Ramadan. Pekan terakhir jelang puasa, karpet yang masuk ke tempat usaha pencucian karpet itu umumnya berasal dari masjid-masjid di Kota Parepare. Terjadi peningkatan orderan pencucian karpet hingga 300% dari hari biasa. Biasanya hanya 10 buah karpet per hari, kini bisa menjadi 30 buah karpet per hari. Untuk biaya cuci karpet masjid dikenakan diskon menjadi Rp15.000 per meter.
yang sebelumnya Rp20.000 per meter untuk karpet yang tebal. Sementara karpet yang tipis sebelumnya dikenakan biaya Rp15.000 menjadi Rp10.000 per meter. Untuk menjelang bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah untuk karpet yang masuk lumayan banyak. Iya. Yang banyak itu karpet masjid. Karpet-karpet masjid nantinya akan dipergunakan saat sholat 5 waktu dan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Untuk mengejar target penyelesaian pencucian karpet sebelum masuk bulan puasa, pemilik usaha penatuk karpet menambah karyawan menjadi 4 orang, yang sebelumnya hanya 2 orang. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ratusan pesilat dari berbagai perguruan berlaga untuk masuk dalam penjaringan atlet pencaksilat dalam kejuaraan Lansinrang Cup 1. Kejuaraan yang pertama kali digelar pasca pandemi COVID-19 ini mempertandingkan berbagai kategori lomba untuk usia dini hingga dewasa. Puluhan pesilat cilik dari berbagai perguruan pencaksilat berlaga dalam kejuaraan Lansinrang Cup 1 di Gedung Andi Makulau, Kabupaten Pinrang pada Senin lalu. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari itu mempertandingkan kategori tanding dan semi tunggal, ganda, dan beregu untuk usia dini hingga dewasa. Ketua IPSI Kabupaten Pinrang mengatakan, kejuaraan ini digelar untuk menjaring bibit-bibit pesilat yang akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Pinrang pada perlombaan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kejuaraan ini juga sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya dan menyemarakkan pencaksilat. Kejuaraan ini juga sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya dan menyemarakkan pencaksilat yang telah diakui UNESCO sebagai identitas pemersatu bangsa. Terjaring di kejuaraan ini apa Pak? Ini? Ya, yang terjaring di kejuaraan ini kita akan terus bina, kemudian kita akan ikutkan ke event-event baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jalannya perlombaan diwarnai dengan sejumlah pesilat yang harus ditanduk keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.